Halo teman-teman, apakah kalian sedang melakukan pekerjaan di laboratorium? Atau bahkan sedang berinteraksi dengan bahan-bahan kimia? Nah, hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting, yaitu cara menangani bahan kimia berbahaya dengan benar dan memahami piktogram keselamatan yang ada di dalam laboratorium. Kenapa ini penting teman-teman? Karena sebagian besar kecelakaan di laboratorium terjadi akibat kelalaian, ketidaktahuan, atau ketidakpedulian terhadap simbol peringatan yang ada di dalam bahan kimia, padahal semua informasi penting sebenarnya sudah disampaikan melalui piktogram. Mari kita lihat ada lambang piktogram apa saja yang terdapat dalam bahan kimia. Yang pertama ada harmful. Nah, semua bahan kimia mempunyai sifat seperti ini, khususnya bila kontak dengan kulit dihirup atau ditelan. Kemudian ada toxic. Nah, produk ini dapat menyebabkan penyakit serius atau bahkan kematian jika bahan kimia masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, menghirup uap, bau atau debu, atau penyerapan melalui kulit. Kemudian ada lambang korosif. Nah, produk ini dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, bahkan dapat menyebabkan kulit mengelupas. Kemudian ada piktogram flammable. Nah, senyawa ini memiliki titik nyala rendah dan bahan yang bereaksi dengan air atau membasahi udara atau berkabut untuk menghasilkan gas yang mudah terbakar seperti hidrogen dan hibrida metal. Contohnya ether terbakar oleh adanya api. Kemudian teman-teman ada eksplosif. Nah, produk ini dapat meledak dengan adanya panas, percikan bunga api, dan guncangan atau gesekan. Contohnya amonium karbonat meledak bila dibanting. Kemudian ada oksidator. Nah, senyawa ini dapat menyebabkan kebakaran dan menghasilkan panas pada kontak dengan bahan organik dan agen pereduksi atau reduktor. Nah, teman-teman, ketika kita sudah melihat, maka kita harus tahu ketika masuk ke dalam laboratorium apa yang harus kita lakukan. Contohnya adalah penggunaan APD. Nah, teman-teman, ketika kita tidak menggunakan APD, kita bisa kena bahaya. Contohnya adalah keracunan. Nah, keracunan ini biasanya terjadi di laboratorium ketika kita tidak menggunakan APD dengan baik. Kemudian terjadi iritasi. Nah, terjadi iritasi ini ketika kita tidak menggunakan sarung tangan untuk melakukan suatu percobaan atau suatu eksperimen dalam laboratorium. Kemudian bisa terjadi kebakaran atau luka bakar akibat meledak bahan-bahan reaktif. Nah, penanganan bahan-bahan kimia berbahaya ini sangat penting untuk diketahui. Yang pertama, bahan kimia yang mengeluarkan uap beracun harus disimpan di ruangan asam atau kita kenal dengan lemari asam. Kemudian yang kedua, pelajari informasi sifat bahan, bahaya, dan cara penanganannya lewat MSDS atau Material Safety Data Sheet. Kemudian yang ketiga, cegah emisi atau kebocoran bahan beracun dan korosif jika tidak dapat dihindari, isolasi daerah emisi, dan lakukan pekerjaan dalam lemari asam. Kemudian yang keempat, gunakan APD. Nah, APD yang kita gunakan ini adalah kacamata, masker, glove, respirator untuk melindungi diri dari keterpapaan. Kemudian, hindari bahan yang mudah terbakar dari nyala api, bara, loncatan listrik, dan logam panas. Yang keenam, usahakan setiap proses dengan limbah seminimal mungkin, disarankan daur ulang, dan ikut aturan pemusnahan atau pembuangan bahan dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, dengan memahami semua yang sudah dijelaskan lewat video kali ini, maka harus ingat untuk tetap melindungi diri dari keterpaparan bahan kimia dengan menggunakan alat pelindung diri secara baik dan benar, serta mempelajari Material Safety Data Sheet atau MSDS sebelum melakukan percobaan di dalam laboratorium. Kemudian alat pelindung diri yang pertama adalah jas laboratorium. Jas laboratorium ini berfungsi sebagai pelindung utama dari bahaya bahan kimia. Jas ini melindungi kulit dan pakaian dari tumpahan cairan korosif, percikan asam, atau bahan yang mudah terbakar.
MSDS menegaskan pentingnya penggunaan jas berbahan tahan kimia dan api. Pastikan jas selalu tertutup rapat, berlengan panjang, dan dalam kondisi baik tanpa robekan. Kemudian alat pelindung diri yang berikut adalah kacamata laboratorium. Kacamata pelindung ini dirancang untuk menjaga mata dari percikan bahan kimia, asap beracun, dan serpihan reaksi. Beberapa bahan kimia bisa menyebabkan iritasi parah, luka bakar, bahkan kebutaan jika terkena mata. Oleh karena itu, MSDS mewajibkan pemakaian kacamata yang sesuai standar keamanan saat bekerja di laboratorium. Kemudian alat pelindung diri yang berikut adalah masker. Masker digunakan untuk melindungi saluran pernapasan dari uap kimia beracun, debu halus, atau partikel yang tidak terlihat oleh mata. Jenis masker yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkat bahaya bahan kimia. MSDS mencantumkan bahwa jenis perlindungan pernapasan yang diperlukan mulai dari masker kain hingga respirator khusus. Kemudian, alat pelindung diri yang berikutnya ialah sarung tangan. Sarung tangan melindungi tangan dari kontak langsung dengan bahan kimia berbahaya, suhu ekstrim, dan benda tajam. Tidak semua sarung tangan cocok untuk semua bahan. MSDS menyarankan pemilihan berdasarkan jenis zat seperti nitril untuk pelarut organik atau lateks untuk bahan biologis. Pastikan sarung tangan tidak berlubang dan digunakan dengan benar. Nah, selanjutnya sepatu tertutup. Sepatu tertutup adalah pelindung dasar yang sering diabaikan, padahal fungsinya sangat penting untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia, pecahan kaca, dan benda berat. Nah, MSD sendiri merekomendasikan sepatu berbahan kuat, tahan cairan, tidak licin, dan sepenuhnya menutup bagian kaki. Sandal atau sepatu terbuka sangat tidak diperbolehkan untuk digunakan di dalam laboratorium.